Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudara-saudaraku, khususnya Bapak Ibu guru dimanapun saat ini berada. Selamat berjumpa lagi di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak dalam acara tetap ya, acaranya obrolan santai Bapak Ibu. Baiklah, sebelum kita ngobrol, saya doakan semoga Bapak Ibu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan barokah kesehatan jasmani rohani. Amin. Materi pada episode ini adalah episode ke-9, edisi penjelasan kata memahami. Mengapa ini perlu ada penjelasan? Sebab selama ini penuh pro dan kontra. Kita terjebak. Nah, bagaimana sebenarnya kita berangkat dari adanya pertanyaan, benarkah kata memahami termasuk kata yang abstrak dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Kata memahami ini umumnya memang dianggap abstrak atau memang abstrak untuk mata pelajaran IPA, IPS, matematika. Memang abstrak. Jangan sampai siswa memahami teori-teori penjumlahan hanya memahami saja, tidak. IPA yang seperti itu tidak boleh hanya memahami. Tetapi kalau bahasa Indonesia kita coba saja, apakah tepat, cocok untuk bahasa Indonesia? Nah, jawaban saya, kata memahami termasuk kata yang abstrak atau tidak, kita buktikan dulu. Setuju ya Bapak Ibu? Kita buktikan. Bagaimana pembuktiannya? Dalam pembuktiannya kita mencoba membedah dan menganalisa beberapa soal. Ada soal ulangan akhir semester, soal tryout, soal ujian nasional. Ini satu persatu. Khusus untuk video ini kita bedah anatomi soal ulangan akhir semester. Setelah itu nanti video berikutnya soal tryout dan soal ujian. Kita ikuti penjelasan ini dulu. Selama ini Bapak Ibu guru menganggap kata memahami merupakan kata yang abstrak, kata yang tidak operasional, kata yang tidak dapat diukur. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tidak salah Bapak Ibu. Bapak Ibu punya anggapan seperti itu karena dari sononya demikian, atau sejak dulu kata memahami itu oleh banyak pakar, oleh banyak ahli dikatakan termasuk kata yang tidak operasional. Nah, itu digebyah uyah istilahnya. Cara Jawanya digebyah uyah, disamaratakan. Kita tidak melihat tujuan pembelajaran per mata pelajaran. Nah, untuk itu kita supaya mendapatkan pemahaman, kita lihat dulu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Nanti kita. Jadi selama ini selama ini tidak ada Bapak Ibu guru merumuskan kalimat dalam tujuan pembelajaran itu yang berbunyi begini: agar siswa dapat memahami isi pantun atau isi cerita atau isi surat, isi bacaan, isi pesan atau pesan poster. Nah, ini tidak pernah ada. Agar siswa memahami arti kata, persamaan kata, makna kalimat. Nah, ini tidak ada. Kata memahami tidak berani menggunakan. Ini sekali lagi tidak salah mutlak pada Bapak Ibu guru, karena Bapak guru terkondisikan dengan konsep yang ada. Itu menurut pendapat saya. Padahal Bapak Ibu juga menguji, sebetulnya sudah membuat soal tentang ranah pemahaman. Ujian nasional soal-soalnya juga mengarah ke sana. Tetapi selama ini tidak dimengerti atau tidak diketahui oleh Bapak Ibu bahwa soal tersebut sebetulnya soal untuk mengukur kemampuan pemahaman. Nah, ini karena kita terganjal dengan katanya kata memahami tidak operasional. Sekali lagi, ya untuk mata pelajaran IPA, IPS, matematika. Tetapi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kita
artikan dulu, begitu Bapak Ibu ya, biar kita tidak salah paham. Mengapa kata memahami selama ini dianggap kata yang abstrak atau kata yang tidak operasional? Ini jawabnya, sebab selama ini di dalam konsep pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa itu diposisikan sebagai ilmu pengetahuan atau linguistik yang harus dibelajarkan kepada siswa. Jadi siswa itu diajak mempelajari ilmu dan teori-teori bahasa, bukan diposisikan sebagai alat atau media komunikasi dalam belajar. Sehingga selama ini yang didapat siswa adalah hanya sekedar teori dan ilmu pengetahuan bahasa. Ini sangat jelas sekali terlihat di dalam alat ukur atau instrumen yang panjenengan buat. Nah, selanjutnya ini Pak Dok. Padahal sesuai dengan permintaan, ini permintaannya tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku baik lisan maupun tulis. Ini ada pada kurikulum, baik kurikulum K13 2006 sama. Jadi tujuan umumnya itu seperti itu, agar siswa memiliki kemampuan berkomunikasi. Sehingga yang abstrak itu justru kemampuan berkomunikasi ini. Kemampuan berkomunikasi belum bisa diukur karena masih abstrak. Harus direalkan dulu, harus diwujudkan dulu. Nah, berkomunikasi itu direalisasikan dalam 3 kemampuan, yaitu kemampuan memahami bahasa. Ini real, bukan abstrak. Yang abstrak itu untuk bahasa Indonesia berkomunikasinya itu. Kemampuan memahami bahasa. Artinya kalau anak sudah memahami bahasa itu berarti sudah dapat berkomunikasi dalam aspek memahami loh. Baru hanya memahami saja. Karena berkomunikasi itu ada 3. Memahami bahasa, kemampuan menggunakan bahasa, kemampuan menguasai kaidah bahasa atau kebahasaan. Ini penting sekali. Di tingkat dasar itu sederhana sekali sebetulnya, tidak ilmunya. Kalau ilmunya luas sekali, nanti termasuk subjek predikat ditanyakan, SPOK ditanyakan, itu mengembang kemana-mana. Bahkan bahasa Indonesia itu ada yang berpendapat bahasa yang paling sulit untuk dipelajari katanya. Jadi bahasa di dunia itu bahasa Indonesia itu yang paling sulit untuk dipelajari karena katakan saja nama orang itu ada yang Tuhan, nama setan. Jadi orang itu ada yang namanya setan, ada yang namanya Tuhan, ada yang namanya pantun. Nah, kalau ada pantun, ciri-ciri pantun iyalah. Nanti kalau tanpa ada media sajinya kan kesasar. Bahasa Indonesia itu bahasa yang paling sulit. Nah, itu hanya tambahan saja Bapak Ibu. Nah, ini kesalahan yang fatal Bapak Ibu. Jika kata memahami dianggap abstrak, itu artinya kesalahan yang fatal. Dan jika diterus-teruskan, khususnya hasil pembelajaran bahasa Indonesia tidak akan bisa meningkat. Dan secara umum hasil kependidikan di Indonesia tidak akan ada peningkatan yang signifikan. Saya berani argumentasi ini. Ini jelas Indonesia gagal paham karena di dalam proses pembelajaran tidak ada yang bertanggung jawab melatih anak untuk memahami bahasa. Jadi anak sejak SD tidak dilatih untuk memahami bahasa dalam segala bentuknya. Karena kata memahami dianggap abstrak. Bagaimana teknik pembelajaran pemahaman bahasa ini akan saya sampaikan pada tayangan video berikutnya. Jadi untuk itu jangan lupa subscribe, like, komen, di-share, ya mungkin bermanfaat. Jadi beda pendapat boleh, ini sebagai kajian ilmiah. Jadi tekniknya pembelajaran pemahaman seperti apa nanti saya paparkan atau saya obrolkan pada video berikutnya. Sekarang kita ikuti obrolan untuk membuktikan bahwa kata memahami tidak termasuk kata yang abstrak bagi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini contoh 1.
Perhatikan kalimat berikut. Ini perintah awal. Tadi pagi ibu mencuci baju adik. Nah ini media saji pada soal. Ini ada ulangan itu seperti ini. Tadi pagi ibu mencuci baju adik. Ini yang dimaksud dengan media saji. Berupa bahasa dalam bentuk kalimat berita. Jadi ini media saji, sekali lagi. Media saji ini berbentuk kalimat, bukan berbentuk pantun, bukan bahasa dalam bentuk syair, tetapi bahasa dalam bentuk kalimat. Penjelasan saya seperti itu. Bisa diterima Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, siapa yang mencuci baju adik? Anak-anak menjawab ibu. Sekarang pertanyaannya, jika siswa dapat menjawab dengan benar, maka artinya siswa dapat membaca bahasa dalam bentuk kalimat atau siswa dapat memahami bahasa dalam bentuk kalimat. Monggo silakan. Jika siswa dapat menjawab dengan benar, jawabannya ibu, maka artinya siswa dapat membaca atau siswa dapat memahami bacaan. Oke, monggo. 1. 2. Ada bahasa dalam bentuk pantun. Jadi media sajinya bahasa dalam bentuk pantun. Sholat subuh di saat fajar, setelah sholat bunga disiram. Siapa yang malas belajar, masa depan pastikan curam. Isi pertanyaannya, apa isi pantun di atas? Ini alat ukurnya, apa isi pantun di atas? Jawab, nasihat atau anjuran agar kita rajin belajar. Nah, pertanyaannya, jika siswa dapat menjawab dengan benar, maka artinya siswa dapat membaca bahasa dalam bentuk pantun atau siswa dapat memahami bahasa dalam bentuk pantun. Atau begini, siswa dapat memahami isi pantun. Penekanannya, siswa dapat membaca atau siswa dapat memahami isi bacaan yang dibaca pantun. Kegiatan memang membaca Bapak Ibu, tapi nilainya itu siswa dapat memahami. Artinya kalau dapat memahami berarti sudah terjadi komunikasi antara anak dengan bahasa itu. Sudah connect. Ini tuntutan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini ada lagi media saji. Teks percakapan, ada teks percakapan. Siapa yang mengejak bermain bola? Di sini ada Amir, Bud ayo ikut aku. Budi, mau kemana Mir? Latihan sepak bola. Di mana Mir? Di lapangan Desa Meji. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencari contoh-contoh yang lebih hebat. Siapa yang mengajak bermain sepak bola? Ini pertanyaan. Dijawab Amir. Karena di sini jelas Amir ngomong ini, Budi ayo ikut aku lah. Berarti yang ngajak kan Amir. Jika siswa dapat menjawab dengan benar, maka artinya apakah siswa dapat membaca atau dapat memahami bahasa. Oke, berikutnya. Perhatikan gambar rambu-rambu lalu lintas. Jadi ini media sajinya gambar-gambar rambu lalu lintas sekaligus sebagai media saji. Media sajinya gambar ini. Jalan licin ditunjukkan oleh gambar pada huruf titik-titik. Ini perintah. Jadi media saji dulu baru perintah. Jawabnya huruf A. Pertanyaannya, jika dapat menjawab dengan benar maka artinya siswa telah memiliki kemampuan membaca bahasa atau siswa telah kemampuan memahami. Oke. Ini yang terakhir contoh. Yang kelima. Nah, ini jelas. Bacalah dalam hati teks berikut. Nah, ini ada perintahnya itu bacalah dalam hati. Anak-anak disuruh membaca dalam hati, kegiatannya membaca dalam hati. Kegiatan berkomunikasinya membaca dalam hati. Setiap makhluk hidup bla 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 bla. Satu teks. Tidak usah saya teruskan karena mengingat waktu. Terus ada pertanyaan. Ikan bernapas dengan, tentunya pertanyaan ini terkait dengan media saji. Ini sebab dijelaskan di sini semua. Lumba-lumba bernapas dengan, hewan yang bernapas dengan paru-paru disebut
Sebutkan 3 nama hewan yang termasuk hewan mamalia. Hewan gajah bernapas dengan titik-titik. Nah, jika siswa dapat menjawab dengan benar, maka artinya siswa dapat apa? Dapat membaca dalam hati, begitu. Masa inilah yang saya maksud keliru. Kalau nilainya itu membaca dalam hati kok dinilai? Kan tidak tahu. Intinya sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia ya, siswa dapat memahami isi bacaan itu dengan cara membaca dalam hati. Jadi membaca, menulis, berbicara, menyimak itu tidak dinilai karena itu kegiatan. Kalau itu dinilai salah seperti penilaian tahun pembelajaran 2014 sampai 2017 itu di rapot atau di buku induk siswa kan penilaiannya diambil dari unsur membaca, menulis, berbicara, menyimak, itu salah. Maka akhirnya diberhentikan. Jadi sekali lagi, kalau ada bacaan dalam hati dan anak setelah bacaan kan diberi pertanyaan. Kalau pertanyaan semua dapat terjawab, berarti anak sudah paham isi bacaan, sudah terjadi komunikasi, sudah terbukti bahwa anak itu sudah connect, sudah mampu berkomunikasi dengan bahasa dalam bentuk teks. Begitu Bapak Ibu ya. Penegasan, jadi jika siswa dapat menjawab kelima pertanyaan pada soal tersebut, maka artinya siswa telah memiliki kemampuan memahami bahasa dalam bentuk teks bacaan. Bukan siswa telah mampu membaca teks. Keliru nanti. Nah, kesimpulan, berdasarkan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD, maka yang harus dinilai adalah kemampuan berkomunikasi yang diwujudkan dalam 3 kemampuan, yaitu kemampuan memahami bahasa, kemampuan menggunakan bahasa, dan kemampuan menguasai kaidah bahasa. Nah, berdasarkan beberapa contoh soal di atas, maka kata memahami pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu sangat operasional, wajib hukumnya, dan dapat diukur, dapat dibuktikan, bukan abstrak. Nah, penjelasan akhir, untuk dapat mengetahui kemampuan siswa secara nyata harus ada format penilaian yang terdiri dari 3 kemampuan. Jadi sesungguhnya pembelajaran bahasa Indonesia setiap harinya atau minggunya itu harus ada format penilaian. Kemampuan siswa diwujudkan dalam format itu, ditulis dalam format ya. Lain kalau soal akhir semester atau ujian, itu naskah soalnya sudah meliputi 3 aspek. Ada soal untuk mengukur kemampuan pemahaman, ada soal untuk mengukur kemampuan penggunaan bahasa, dan ada soal untuk mengukur kemampuan menguasai kaidah bahasa. Seperti apa nanti saya jelaskan pada video berikutnya. Untuk itu sekali lagi ikuti terus tayangan video di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak. Kalau nilai ulangan tengah semester, akhir semester, naskahnya harus sudah meliputi sekali lagi 3 kemampuan yang diukur oleh anak. Nah, seperti apa format penilaiannya? Besok saya tunjukkan, besok saya paparkan atau saya obrolkan di channel ini. Saya kira demikian Bapak Ibu ya. Mungkin ada faedah manfaatnya. Ini pendapat versi saya. Kalau toh Bapak Ibu masih menganggap bahwa selama ini berdasarkan hasil survei, kenyataan di lapangan seperti itu, dan menganggap pembelajaran bahasa Indonesia sudah tepat, berhasil dan sukses, ya monggo. Saya tidak mengikuti pendapat itu. Saya beda pendapat. Kita belajar berbeda pendapat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.